Saudara sekalian, sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih pada pagi ini kami boleh berkumpul bersama untuk belajar firman-Mu. Kami berdoa kiranya Allah Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan supaya kami mengerti firman Tuhan dan dimampukan untuk menerapkan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami sudah siap sedia untuk mendengarkan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita mengambil firman Tuhan dari Filipi pasal pertama, ayat ke-27 sampai kepada ayat ke-30. Demikian firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasaan, tapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saudara sekalian, saya teringat akan satu cerita. Satu teman saya dari Tiongkok pada satu hari menceritakan demikian. Kejadian ini terjadi ketika saya lagi sekolah teologi dan tinggal di kampus. Kami orang-orang atau anak-anak mahasiswa yang tinggal di kampus disuruh berkumpul untuk mendoakan teman dari Tiongkok. Teman ini cerita bahwa papanya adalah seorang pendeta pergi mengabarkan Injil. Kemudian papanya ditangkap oleh komunis, papanya dibunuh. Kami mendoakan teman saya supaya dia dikuatkan. Dia memang menangis bersama dengan kami. Lalu selanjutnya dia bercerita bahwa hal seperti itu sudah sering terjadi di Tiongkok. Karena iman, karena mengabarkan Injil kepada Yesus Kristus, banyak pendeta kehilangan nyawanya. Bahkan dia berkata, kalau mayatnya ketemu, itu bagus. Tapi kalau mayatnya seringkali ketika itu mayatnya justru tidak ketemu. Nah, saudara sekalian, apa yang terjadi? Kisah di atas sama seperti pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita dalam teks hari ini. Saudara, di ayat 29, Rasul Paulus berkata, sebab kamu percaya, kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara, di sini Rasul Paulus mengatakan kepada kita bahwa percaya kepada Yesus Kristus dan penderitaan adalah dua sisi dari koin yang sama. Artinya kita tidak dapat berkata bahwa saya hanya mau percaya kepada Yesus Kristus dan mendapatkan keselamatan, tapi saya tidak mau hidup menderita. Pada saat kita percaya kepada Yesus Kristus, pada saat itu juga saudara sekalian, kita harus mengalami penderitaan di dalam hidup kita karena iman kita kepada Yesus Kristus. Dengan kata lain saudara sekalian, kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita pasti akan menghadapi penderitaan. Saudara, penderitaan apakah yang akan kita hadapi? Ayat 29 dimulai dengan kata sebab. Kata sebab itu adalah satu kata sambung yang mengindikasikan bahwa apa yang ditulis berikutnya, bahwa kamu harus menderita karena imanmu kepada Yesus Kristus, ada relasi dengan apa yang disampaikan di atas. Di beberapa ayat di atas, Rasul Paulus menceritakan bahwa seorang yang percaya kepada Yesus Kristus harus mengalami dua jenis penderitaan. Dan penderitaan ini dicatat di dalam ayat 27a dan 27b. Saudara sekalian, dua jenis penderitaan ini uniknya adalah tersambung langsung dengan berita Injil, dengan firman Tuhan yang kita terima. Nah, saudara sekalian, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, di ayat 27a berkata bahwa penderitaan pertama kita adalah penderitaan yang lahir dari usaha untuk mempertahankan kehidupan yang sepadan dengan Injil Kristus. Artinya saudara sekalian, setelah kita percaya kepada Yesus Kristus,
Kita harus hidup berjuang supaya hidup kita sepadan dengan Injil Yesus Kristus. Dengan kata lain, setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, kita harus mengubah kehidupan kita supaya kehidupan kita semakin mirip, semakin serupa dengan Yesus Kristus. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Kalau saya pakai terjemahan bebas, terjemahannya adalah jalankanlah kehidupanmu berdasarkan ajaran Injil Yesus Kristus. Apa yang Kristus ajarkan, itulah yang harus kamu turuti. Dalam terjemahan NIV dan terjemahan bahasa Indonesia, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Artinya, lakukanlah hidupmu, jalankanlah kehidupanmu dalam satu cara, satu tata cara, satu bentuk yang sesuai, yang layak dipanggil sebagai murid Yesus Kristus, sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Yang menarik adalah terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, kata Alkitab ya. Nah, yang penting sekarang ialah bahwa kalian hidup sesuai dengan apa yang dituntut oleh kabar baik tentang Kristus itu. Jadi saudara sekalian, dari ayat-ayat ini, dari penjelasan-penjelasan ini, kita berasumsi saudara sekalian, bahwa sebelum kita percaya, Rasul Paulus mengatakan, sebelum kamu percaya, hidupmu banyak hal yang tidak sesuai. Kehidupanmu banyak hal yang tidak sepadan dengan Injil Yesus Kristus. Kalau saya pakai bahasa kehidupan sehari-hari, sebelum kamu percaya kepada Yesus Kristus, maka hidupmu yang dulu adalah bengkok. Banyak sekali kebengkokan di dalam hidupmu. Banyak hal-hal yang tidak berkenan di dalam Tuhan, di dalam kehidupanmu. Sekarang, karena kamu sudah percaya kepada Yesus Kristus, karena kamu sudah menjadi murid Yesus Kristus, oleh sebab itu luruskanlah jalan hidupmu yang bengkok itu. Perbaikilah hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Buanglah hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Jadi saudara sekalian, Rasul Paulus berkata, sekarang hidupmu sudah di dalam Yesus Kristus. Kamu harus luruskan jalan hidupmu. Saudara, pertanyaannya, gampangkah kita meluruskan jalan kehidupan kita yang sudah bengkok? Kita sudah hidup berpuluh-puluh tahun, hidup dalam jalan yang bengkok, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang Tuhan berkata, luruskan hidupmu, betulkan hidupmu, koreksi hidupmu, supaya sesuai dengan apa yang Injil ajarkan, supaya hidupmu menjadi semakin mirip Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, tidak gampang meluruskan jalan hidup yang bengkok. Saya ingat saya pernah besuk seorang remaja yang sakit skoliosis. Tulang belakangnya itu berbentuk huruf S. Saya ke rumah sakit membesuk dia, kemudian saya diantar masuk ke rumah sakit, saudara sekalian. Lalu saya diantar ke satu ruang, saya melihat ada satu anak remaja duduk di sana, saya kaget. Karena anak remaja itu seperti seorang alien. Kenapa seperti alien? Karena di atas kepalanya, kemudian di mukanya dipasang satu kerangka besi. Kemudian dipasang di sini, kemudian di atas ditarik, saudara. Ada kekuatan yang menarik. Kemudian saya lihat di punggulnya itu, di bawahnya, kemudian diikat dengan besi juga, lalu dia seperti ada ekor, tapi ekornya itu satu pemberat yang menarik dia turun. Lalu dibawa di dalam badannya mulai dari dada sampai kepada pinggangnya seperti memakai baju besi. 12 jam, saudara sekalian, untuk meluruskan tulangnya yang bengkok. Dan dia harus berada di rumah sakit 30 hari. Saudara sakit tidak? Enggak usah tanya, saudara sekalian ya. Dia seperti seorang robot 12 jam tidak bergerak supaya tulangnya yang bengkok itu diluruskan. Saudara, luruskan tulang yang bengkok aja susah. Apalagi meluruskan jalan hidup yang sudah bengkok karena dosa. Kita diselamatkan oleh Yesus Kristus, tapi kita masih hidup di dalam kedagingan. Dan seringkali kedagingan dari dalam diri kita sendiri merangsang kita, menggoda kita untuk menjalankan kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata, kamu sudah percaya kepada Yesus Kristus,
Buanglah hal-hal yang tidak berkenan di dalam hidupmu, supaya jalan kehidupanmu sesuai dengan panggilan Injil Yesus Kristus. Jadi saudara, perjuangan pertama adalah perjuangan melawan si aku yang lama, meluruskan jalan hidup yang sudah bengkok, supaya hidup kita menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus, dan orang melihat kita, orang tahu kita adalah murid Yesus Kristus. Itulah penderitaan pertama yang dihadapi oleh orang percaya dalam konteks Filipi, pasal 1 ayat 27 sampai dengan ayat ke-30. Saudara sekalian, dalam konteks surat Filipi, apa yang sedang dihadapi oleh jemaat Filipi? Hal-hal apa di dalam kehidupan pribadi dari jemaat Filipi yang harus dibuang? Nah, saya melihat dalam konteksnya, kemungkinan besar Rasul Paulus sedang menegur mereka. Ada satu kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu suka memecah belah. Ada egoisme yang tinggi, mementingkan diri sendiri. Dalam ayat ke-27, Rasul Paulus berkata, hendaklah kamu sehati, sepikir, seia, dan sekata. Itu adalah kalimat-kalimat yang mengatakan, buanglah egoisme dirimu, bersatulah untuk melayani Tuhan. Kemudian hal yang sama diulangi di pasal 2 ayat 1 sampai 11, di mana Rasul Paulus mengutip Yesus Kristus yang mengosongkan dirinya, rela menjadi manusia, rela melepaskan dirinya untuk melayani manusia. Hal yang sama juga diulangi di pasal keempat ayat kedua dan ketiga. Rasul Paulus menegaskan mereka sebagai pelayan Kristus tidak boleh egois, dan hal itu tidak sesuai dengan gambaran seorang murid Yesus Kristus. Nah, saudara sekalian, mungkin dalam konteks kehidupan kita hari ini, kita tidak mengalami hal yang sama yang dialami oleh jemaat di Filipi. Tapi perintahnya masih sama, yaitu kita harus melepaskan si aku yang lama, meluruskan jalan hidup kita yang bengkok, melepaskan dosa-dosa yang selama ini mengikat kita, supaya hidup kita semakin serupa dengan Yesus Kristus. Membuang semua itu akan membawakan penderitaan, perjuangan yang berat di dalam kehidupan kita. Setelah saya melihat dalam konteks kita pada hari ini, ketika kita mau hidup berpadanan dengan Yesus Kristus, ada hal-hal di dalam kehidupan kita yang harus kita buang, dan ada hal-hal di dalam kehidupan kita yang kita tidak punya, harus ditambah di dalam kehidupan kita. Yang harus dibuang mungkin merupakan dosa-dosa di dalam kehidupan kita. Egoisme, kesombongan, iri hati, hawa nafsu, gaya hidup yang tidak sesuai dengan status kita sebagai seorang hamba Tuhan. Bahkan kita akan kehilangan waktu kita ketika kita ingin hidup serupa dengan panggilan kita menjadi murid Yesus Kristus. Nah, saudara sekalian, untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus, ada hal-hal yang mungkin kita tidak senang ditambahkan di dalam hidup kita. Mungkin Tuhan ingin kita berempati kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang sebenarnya kita tidak suka. Atau mungkin ada beban-beban pelayanan, seperti yang di-sharingkan dalam doa refleksi saudara-saudara kita. Ya, Tuhan ingin supaya kita mempedulikan rekan-rekan kita. Tuhan ingin supaya kita memiliki hati yang meratapi jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara, pergumulan untuk mendapatkan semua itu, pergumulan untuk membuang dosa-dosa di dalam kehidupan, itu adalah bagian yang tidak terpisahkan, penderitaan yang tidak terpisahkan, yang sudah disatukan dengan kepercayaan kita. Jadi Rasul Paulus berkata, pada saat kamu percaya, kamu juga dikaruniakan penderitaan. Penderitaan pertama adalah penderitaan berjuang melawan si aku yang lama, membuang dosa, menambah dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Dan di dalam perjuangan itu, kamu akan ditolong oleh Tuhan. Penderitaan yang kedua menurut firman Tuhan adalah penderitaan karena serangan musuh. Saudara, di ayat 27b berkata, kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dalam bahasa Inggris, NIV, you stand firm in one spirit, striving together as one for faith of the gospel. Nah, saudara sekalian, kita melihat ada kata berjuang dan striving together yang diterjemahkan dalam bahasa NIV. Nah, saudara, kata ini berasal dari kata sun atleo, ya, gabungan dari kata sun dan atleo.
Saudara, kata sun itu artinya bersama, atleo itu berarti berjuang, bergulat, to engage in a contest. Jadi ketika kita kontes ya dalam konteks atletik, saudara sekalian, ketika kita berlari, maka kita ikut berlomba. Tidak mungkin kita berlomba ikut sendirian. Dalam olimpiade pun peraturannya minimal ada 3 orang. Kalau cuma 1, saudara sekalian, kita berlomba, lomba lari, langsung kita dapat medali emas. Jadi ada musuh, ada sesuatu yang menjadi lawan kita. Jadi di sini Rasul Paulus mengatakan, ketika kamu percaya kepada Yesus Kristus, kamu juga dikaruniakan penderitaan. Penderitaan kedua adalah penderitaan yang lahir dari pergumulanmu melawan hal-hal yang buruk yang ditatangkan oleh musuhmu. Oleh sebab itu ayat ke-28 Rasul Paulus berkata, jangan kamu gentar sedikit pun oleh lawanmu, karena lawanmu akan datang dan menyerang kamu, lawanmu akan datang dan lawanmu akan membawakan banyak sekali penderitaan di dalam hidupmu. Jadi karena berbagai serangan musuh, kita akan mengalami berbagai macam penderitaan. Dan di ayat ke-30 Rasul Paulus memberikan contoh, ilustrasi dari kehidupannya sendiri. Paulus berkata, kamu sendiri melihat bagaimana saya menderita waktu saya tinggal di antara kamu. Kisah Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 40. Di sana dikatakan Rasul Paulus ketika berada di Filipi, karena dia mengusir roh jahat dari anak perempuan yang dipakai oleh tukang sihir untuk menjalankan sihirnya. Akhirnya tukang sihir itu sakit hati kepada Paulus. Kemudian dia menghasut pemimpin. Rasul Paulus di sana ditangkap. Kemudian dia diseret, saudara sekalian. Ditangkap, diseret, tidak hanya sampai di situ. Rasul Paulus juga dicambuk. Bahasa Alkitab adalah didera. Setelah didera, dia dimasukkan ke dalam penjara, dipasung dalam bagian yang paling gelap di dalam penjara. Bagian yang paling aman, bagian yang paling dalam. Dan dia pasung dengan pasungan yang paling berat. Nah, saudara, itulah contoh yang Rasul Paulus berikan tentang penderitaan yang kedua. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita juga akan mendapatkan penderitaan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, Rasul Paulus menceritakan pengalamannya. Bagaimana dia, karena orang sirik kepada dia, bagaimana dia ditangkap, bagaimana dia didera, dan dimasukkan ke dalam penjara, dan akhirnya dia mengalami penderitaan seperti itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal yang sama juga terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita juga akan mengalami ketidaksenangan dari orang-orang di sekitar kita. Mungkin itulah yang disebut dengan salib yang harus kita pikul karena mengikut Yesus Kristus. Saudara, salib yang kita pikul mungkin bisa datang dalam berbagai bentuk. Yang pertama, mungkin bentuk sosial atau tekanan mental, penderitaan mental. Kita dikucilkan, kita diperlakukan tidak adil. Saudara, saya merasa ya kita hidup di Indonesia, contoh diperlakukan tidak adil secara sosial karena agama kita itu sudah banyak sekali. Kemudian tidak jarang kita mengalami penderitaan fisik, kita dianiaya. Jadi saudara sekalian, apa yang Rasul Paulus sampaikan di sini, bahwa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kepercayaan itu juga datang dengan penderitaan. Dari penderitaan dan percaya, iman adalah dua hal, seperti koin dengan dua sisi yang tidak terpisahkan. Dan ketika kita bersama-sama ya percaya kepada Yesus Kristus, dua sisi uang koin yang tidak terpisahkan. Bagaimana kita menghadapinya? Hal yang terakhir yang kita belajar dari firman Tuhan hari ini adalah bagaimana kita mengalahkan penderitaan tersebut di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita menerima penderitaan itu sebagai karunia Allah. Apa artinya? Artinya jika Allah mengizinkan penderitaan itu datang kepada kita, Allah pasti akan menguatkan kita. Sama seperti dia karuniakan iman kepada kita untuk menyelamatkan kita. Demikian juga dia karuniakan penderitaan kepada kita. Dan dia pasti akan menguatkan kita. Apalagi kita tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam hati kita. Roh Kudus Sang Parakletos.
akan menguatkan kita, dan akan menjadikan kita menjadi semakin mirip Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, saya kembali kepada cerita di awal ketika teman saya, papanya ketangkep oleh komunis, kemudian hilang, mayatnya akhirnya tidak ketemu. Besoknya kami mahasiswa berkumpul di chapel, kami mengadakan doa bersama untuk teman saya mahasiswa yang ayahnya ditangkap. Nah, saya ingat rektor saya berkata demikian. Dia berkata, orang Tiongkok tidak takut kepada penderitaan, karena mereka punya satu slogan. Orang Kristen seperti paku, penderitaan seperti palu. Aku tidak pernah takut kepada palu. Bahkan semakin kuat palu memukul paku, maka paku akan semakin kuat tertancap di dalam imannya. Saudara, penderitaan tidak pernah membuat kita lebih jauh dari Tuhan. Justru penderitaan akan menguatkan iman percaya kita semakin bersandar kepada Tuhan. Jadi kita melihat penderitaan sebagai karunia, kasih karunia dari Allah. Tuhan pasti akan menguatkan kita. Yang kedua, saudara sekalian, konteks ayat kita selalu membaca kata yang dipakai itu selalu dalam konteks jamak, kata ganti orang jamak. Di ayat ke-27 misalnya, kamu, seharusnya diterjemahkan menjadi kalian, karena dalam bahasa aslinya itu selalu kata ganti orang jamak. Oleh sebab itu, saudara sekalian, ada pesan implisit di dalam firman Tuhan hari ini. Sebagai sesama orang percaya, maka Tuhan ingin supaya kita saling tolong-menolong, saling kuat menguatkan untuk mengalahkan penderitaan. Sehingga dengan bergandengan tangan, kita mampu saling menguatkan, saling menolong, sehingga kita dapat lepas, baik dari penderitaan pertama dalam konteks firman Tuhan hari ini, yaitu perjuangan melawan si aku yang lama, untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus, maupun dalam konteks penderitaan yang kedua, yaitu perjuangan mempertahankan iman kita dari serangan si jahat, musuh-musuh yang tidak senang kepada kita, baik merupakan serangan sosial, serangan mental, serangan fisik, atau bentuk-bentuk serangan lainnya. Dengan mengandalkan kasih Tuhan dan kuasa Tuhan, dengan mengandalkan kehidupan berkomunitas saling menolong, kita akan menang melawan penderitaan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih, Tuhan, Engkau menguatkan kami melalui firman-Mu, supaya kami sadar ketika kami mengalami penderitaan, itu adalah bagian dari pembentukan Tuhan kepada kami, supaya kami semakin mirip dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Ajar kami untuk bersandar kepada Engkau, dan ajar kami untuk saling tolong-menolong dan menguatkan, sehingga kami boleh bersama-sama mengandalkan Tuhan, mengalahkan penderitaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.